Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian hadis kita. Dan hadis yang akan kita kaji bersama adalah hadis yang sangat penting, bahkan oleh para ulama kita disebut thuluthul ilm, yaitu sepertiga dari ilmu, yaitu hadis yang berkenaan tentang niat. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kita bacakan saja hadisnya. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang kita bacakan tadi, Umar radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah salah satu Amirul Mukminin ataupun khalifah Ar-Rashidah yang kedua, bercerita bahwasanya suatu ketika dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa bunyi dari sabda Rasulullah tersebut? Innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu amal ibadah tergantung pada niat, pada motif pelakunya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Contohnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, apabila dia meninggalkan negara yang kufur ataupun negara orang-orang kafir menuju negara Islam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, apabila dia meninggalkan suatu negara yang negara tersebut banyak kekufuran di tempat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dihitung karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan thawab ataupun imbalan tertentu dari hijrah ini. Ini menunjukkan betapa hijrah ataupun pahala hijrah ini tak terhingga. Dan ini merupakan salah satu kaidah, setiap amal ibadah yang dianjurkan dalam agama kita kemudian disembunyikan balasannya, itu menunjukkan keagungan dan kebesaran dari imbalan tersebut. Sama seperti ketika Rasulullah SAW bercerita tentang puasa, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu karena aku ataupun untukku, dan aku sendiri yang akan memberi ganjaran kepada yang puasa tersebut, dan Allah tidak menyebutkan imbalannya secara khusus. Ini menunjukkan sekali lagi keagungan dan betapa besarnya thawab ataupun ganjaran dari ibadah tersebut. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya, apabila dia meninggalkan suatu negeri, suatu kampung, lidunia, karena kemaslahatan duniawi saja, awi imra'atin yankihuha, atau hanya sebatas untuk menikahi ataupun mendapatkan seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka yang dia dapatkan tergantung tergantung tujuannya meninggalkan negeri ataupun kampung tersebut. Sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun ketika agama menyembunyikan dan tidak menyebutkan balasan dari suatu maksiat, itu juga menunjukkan betapa beratnya, betapa besarnya imbalan ataupun ganjaran bagi pelaku maksiat tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tadi bahwasanya yang meriwayatkan hadis yang kita baca tadi adalah Umar bin Khattab, salah satu sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat menyepakati bahwasanya sahabat yang terbaik setelah
Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi julukan kepada Umar sebagai Al-Faruq, yaitu pembeda al-haq dan yang pembeda antara yang hak dan juga yang batil, dan juga diberi kunyah juga selain diberi gelar yaitu Al-Faruq oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi kunyah juga. Kunyah itu nama yang diawali dengan Abu ataupun Ibnu. Apa kunyah dari Umar bin Khattab? Rasulullah memberi kunyah bagi beliau yaitu Abu Hafs. Abu Al-Hafs. Apa arti dari Hafs itu? Arti dari Hafs itu adalah asad, yaitu singa. Lagi-lagi ini menunjukkan keberanian dari Umar radhiyallahu anhu. Makanya juga tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi izzah agama ini dengan masuk Islamnya Umar, sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Ya Allah, izzahkanlah ataupun tinggikanlah martabat agama Islam ini dengan salah satu hamba yang engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih Umar radhiyallahu anhu. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya sebagian ulama kita menyebutkan bahwasanya asbabul wurud atau sebab munculnya ataupun datangnya hadis yang kita bacakan tadi adalah seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita dari kaum muslimin, namun wanita tersebut tidak mau dipinang dan tidak mau dinikahi si laki tersebut sampai lelaki tersebut mau hijrah ke kota Madinah. Maka setelah mendengar syarat dari wanita tersebut, laki-laki tersebut memenuhi syarat yang diajukan oleh si wanita tersebut. Oleh sebab itu, muncullah hadis ini. Makanya para sahabat ataupun sebagian sahabat menyebut bahwasanya bahwa menggelar sahabat tadi yang berhijrah karena wanita tersebut sebagai di sini disebutkan yang kira-kira artinya seorang laki-laki yang hijrah karena wanita. Seorang laki-laki yang hijrah karena wanita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada muncul beberapa kata yang perlu kita jelaskan. Yang pertama Al-Hafs, yaitu gelar ataupun kunyah dari Umar bin Khattab. Maknanya adalah Al-Asad, yaitu singa. Kemudian innama, gimana kita dengar tadi, kita baca innamal a'malu, dan innama dalam bahasa Arab itu menunjukkan pengkhususan dengan artian hanya. Innamal a'malu binniyat berarti setiap amal ataupun segala amal hanya dihitung berdasarkan niatnya, atau baru dihitung kalau berdasarkan niatnya. Kemudian ilallahi, artinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah, apa pengertian dari hijrah? Di sini disebutkan al-hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam, berpindah antara negara yang banyak di situ kesyirikan ila baladil Islam, kepada negara Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, al-umuru bi maqasidiha, bahwasanya setiap perkara tergantung pada motif ataupun niat dari pelakunya. Kalau amalnya soleh, kalau niatnya bagus, kalau
niatnya ikhlas, maka amal tersebut akan dianggap ataupun akan sah. Namun sebaliknya, kalau amal ibadah tersebut ditujukan ataupun dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut tidak sah dan tidak akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa kita simpulkan dari hadis yang kita baca tadi bahwasanya al-a'malu la tasihhu bila niyyah, bahwasanya setiap perkara tidak sah ataupun setiap ibadah tidak sah kecuali tanpa niat. Kecuali dengan niat. Kita ulangi bahwasanya al-a'malu la tasihhu illa biniyah, bahwasanya setiap amal ibadah tidak sah tanpa niat. Artinya setiap kita melakukan ibadah harus disertakan dengan niat, dan ini berlaku pada setiap ibadah yang kita lakukan. Dan pernah kita jelaskan pengertian dari ibadah, bahwa ibadah tidak hanya sebatas sholat, tidak hanya sebatas puasa, dan tidak hanya sebatas berhaji dan seterusnya, tapi setiap amal kebaikan, baik itu perbuatan, baik itu perkataan, baik itu yang tampak oleh mata atau yang tidak tampak tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah, itu termasuk bagian dari ibadah, bagian dari kebaikan. Oleh sebab itu, kalau ingin ibadah kita sah dan benar, maka harus ada niat pada ibadah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga disebutkan al-insanu yu'ta ala niyyatihi ma la yu'ta ala amalihi. Kadang-kadang karena niat yang besar, maka ibadahnya meskipun kecil itu menjadi besar amal ibadah dan ganjaran dari ibadah tersebut. Sebaliknya, suatu ibadah meskipun besar hukum asalnya, tapi karena kalau niatnya diwarnai ataupun dikotori oleh syirik, maka bisa jadi ataupun bahkan ibadah tersebut akan lebur ataupun tidak ada gunanya. Bukankah sudah kita singgung di pertemuan yang lalu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk surga ataupun dimudahkan untuk masuk surga karena ibadah yang mungkin ringan dipandang manusia. Apa itu? Menghilangkan ataupun membuang ranting pohon dari jalan umum. Hanya membuang ranting ataupun sampah ataupun bekas kayu dari jalan umum. Syakarallahu lahu wa ghafarolah. Allah Subhanahu wa taala membalas budinya, membalas ibadahnya, kemudian mengampuni dosanya. Sebaliknya itu, dan kenapa? Karena dilakukan dengan niat yang bagus, dengan niat yang tulus. Sebaliknya, hukum asal membaca Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran adalah amalan ataupun termasuk bagian dari ibadah yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama," bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang man ta'allama al-Qur'ana, orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Tapi di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya salah satu orang yang termasuk ataupun salah satu golongan yang termasuk pertama-tama dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka yang membaca Al-Quran liqal annahu qari. Mereka yang membaca Al-Quran ternyata tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sebatas agar dikatakan suaranya indah, bacaannya benar dan seterusnya. Oleh sebab itu, al-insanu yu'ta ala niyyatihi, bahwasanya seorang ataupun setiap hamba diganjari ataupun diberi balasan tergantung pada niatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, hadis innamal a'malu binniyat, yanbaghi lil muallimi ay yadribal amthal allati yatabayyanu bil hukm, bahwasanya sebagai pendidik, sebagai guru, harus ataupun salah satu metode belajar yang bisa dicontoh adalah dengan menggunakan perumpamaan. Ketika seorang guru ataupun kita sebagai orang tua ingin memberikan pesan-pesan ataupun pelajaran ataupun hukum-hukum kepada anak kita, maka boleh dengan menggunakan
perbandingan ataupun cerita. Perbandingan ataupun cerita. Di mana pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan menyebutkan permisalan, perumpamaan. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, Rasulullah menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Apabila hijrah yang dilakukan oleh seorang ilallah, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya termasuk bagian dari ibadah dan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ataupun faman kanat hijratuhu li dunya, apabila tujuan hijrahnya untuk mendapatkan kenikmatan dunia atau untuk mendapatkan seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung motif dari apa yang dia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi menggunakan perumpamaan untuk memahamkan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabatnya, dan ini sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dan praktekkan. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian kalau ada seorang yang di dekat rumahnya ada sungai, kemudian setiap harinya dia mandi 5 kali di sungai tersebut. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih ada tersisa di badannya kotoran? Itu Rasulullah SAW menggunakan perumpamaan. Tentunya para sahabat mengatakan tidak. La yabqa min daranihi syai', tidak mungkin ada lagi kotoran yang menempel di badannya karena dia sudah mandi, bahkan 5 kali mandi. Begitu juga ada sholat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sholat, ketika seorang hamba melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, la yabqa min dzunubihi syai' atau min daranihi syai', maka dosa-dosanya akan berguguran karena sholat yang dia lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perumpamaan ataupun memberikan contoh ketika ingin menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disebutkan ataupun termasuk bagian dari pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi, bahwasanya wanita merupakan termasuk bagian dari fitnah ataupun ujian terbesar bagi laki-laki. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini pada hadis yang kita bacakan tadi. Selain dunia, itu merupakan selain fitnah materi yaitu dunia, fitnah wanita juga merupakan hal yang cukup sering membuat Bani Adam ataupun para laki tergoda ataupun jatuh pada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan ketika Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu li dunya, faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha." Apabila hijrah yang dilakukan hanya untuk mendapatkan dunia, awi muraatin, atau untuk mendapatkan wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung pada motif yang ada pada dirinya. Mungkin sebagian orang selamat ataupun bisa menghadapi fitnah dunia, fitnah materi, tapi betapa banyak orang yang tidak mampu menahan syahwatnya ataupun tidak bisa selamat dari fitnah wanita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat dari hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Sekali lagi kita baca, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hanya bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi seorang hanya apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, apabila hijrah yang dilakukan ilallah, kepada Allah dan kepada Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya menuju Allah dan juga menuju Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun apabila hijrah yang dia lakukan untuk lidunya yusibuha, untuk mendapatkan dunia dan kenikmatannya, awimra'atin yang kiwa, atau semata hanya untuk menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka yang dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk selalu tulus dalam melaksanakan ibadah. Karena apalah gunanya ibadah kalau tanpa ada keikhlasan dan tanpa ada niat yang tulus. Innamal a'malu binniyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memudahkan kita untuk melakukan ibadah karenanya, bukan karena manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami agama kita, untuk mengamalkannya, dan untuk mengajari orang lain untuk memahami dan juga mengamalkan agama tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.